updatean terbaru lagi. Di sini sekitar ada 10 aplikasi pinjol legal OJK yang bakalan terancam ditutup oleh OJK. Ini 10 pinjol legal OJK, bro. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Kenapa 10 pinjol ini yang terancam bakalan bangkrut atau dicabut legalnya oleh OJK. Ini teman-teman tentunya kabar yang paling bahagia sekali. Dan nanti gua akan sebutkan nama aplikasinya apa dan kenapa dan mengapa dia itu terindikasi bakalan terancam bangkrut, bro. Tolong dengarkan video ini sampai selesai, jangan di skip-skip karena banyak penjelasannya nanti di akhir video dan di pertengahan video. Dan mungkin teman-teman di sini yang mau mendukung dan mensupport channel YouTube Tus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe dan juga jangan lupa like-nya, share ya, agar konten ini terus berkembang agar masyarakat luar sana makin tahu perihal Galbe Pinjol. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas ada 10 aplikasi pinjol legal OJK yang bakalan bangkrut dan terancam dicabut izinnya oleh OJK. Lalu apa penyebabnya pinjol tersebut bakalan dicabut izinnya oleh OJK? Dan nama pinjolnya apa tuh, Bang? Nah, nanti di pertengahan video atau di akhir video gua akan beberkan dan gua akan jelaskan mengapa dan kenapa. Nah, tentunya ini hasil dari Anda Galbe serempak, bro. Dan mereka dari pinjol legal OJK terancam bakalan bangkrut. Oke, di sini sebelum gua membeberkan nama aplikasinya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like-nya, dan ketikkan dalam komentar untuk keluhan-keluhan pertanyaan masalah utang pinjaman online kalian. Oke, di sini di urutan nomor pertama ada yang namanya aplikasi pinjol yang bernama Indodana. Wih. Nah, perlu Anda ketahui bahwa aplikasi pinjol Indodana ini dia memiliki 2 produk, bro, di perusahaan pinjol Indodana. Yang pertama produknya ada dari fintech pinjaman online dan juga ada produk juga dari payletternya. Jadi dia 2 produk yang dimiliki ya. Nah, aplikasi pinjol Indodana ini aplikasi yang memang terbesar juga, bro, di Indonesia ini. Perusahaan Indodana termasuk bagus juga dalam fintech lendingnya, bro. Nah, namun kenapa dia ini terindikasi bakalan bangkrut? Karena TKB 90-nya ini menurun. Dan banyak sekali masyarakat ataupun nasabah-nasabah dari Indodana ini banyak yang kredit macet. Nah, itulah penyebab-penyebabnya pinjol yang terancam bangkrut. Banyak sekali nasabahnya melakukan kredit macet atau gagal bayar lebih dari 3 bulan. Dari awal jatuh tempo sampai dengan 3 bulan ke atas, bro. Dan selanjutnya yang kedua ini dari aplikasi pinjol yang bernama Pinjam Duit atau yang biasa dibilang adalah Pindut. Ya, kalau untuk pinjaman duit atau Pindut ya biasa orang memanggilnya tuh di luar sana Pindut ya, pinjam duit disingkatnya kayak gitu. Nah, pinjaman online yang bernama Pindut ini atau pinjam duit ini statusnya legal berizin OJK. Namun di luar sana orang-orang mengatakan pinjaman duit ini adalah pinjol semi legal. Ya. Namun pinjam duit ini terindikasi bakalan bangkrut. Kenapa tuh, Bang? Nah, di sini akan gue bacakan sedikit. TKB 90 platform ini pada Januari tahun 2024 tercatat mulai menurun. Akibatnya tingkat pengembalian pinjaman dari nasabah kepada penyedia pinjol sangat rendah. Artinya apa? Artinya banyak nasabah dari pinjam duit ini melakukan kredit macet atau gagal bayar. Akhirnya terindikasi ini bakalan bangkrut kalau ini dibiarkan TKB 90-nya, bro. Dan selanjutnya dari pinjol Dana Kini. Pinjol Dana Kini pada tahun 2024 tercatat bahwa platform ini mengalami ketidakstabilan, transaksi yang masuk tidak banyak dan mereka hanya mengandalkan pengembalian dana dari nasabah. Aduh,
TKB 90-nya bermasalah bro. Artinya tingkat orang mengembalikan dana pinjamannya ini sangatlah sedikit. Dan akhirnya cash flow dari pinjolnya ini berantakan. Dari dia mengeluarkan duitnya sampai uang masuknya itu lebih banyak mengeluarkan duitnya daripada duit masuknya. Akhirnya TKB 90-nya bermasalah dan banyak nasabahnya melakukan kredit macet atau gagal bayar. Dan selanjutnya dari pinjol yang bernama Maucash. Pinjol Maucash ini cukup bagus juga bro. Namun ya sepanjang tahun 2023 hingga sekarang ini TKB 90-nya rendah sekali. Artinya apa? Artinya banyak sekali orang-orang yang melakukan gagal bayar atau kredit macet, atau orang-orang atau nasabahnya tidak mengembalikan dana pinjamannya. Akhirnya TKB 90-nya yang di OJK ini merendah dan terindikasi bakalan bangkrut. Nanti gua jelaskan perihal itu ya bro di akhir video. Di sini gua akan bacakan dulu nama aplikasinya. Dan selanjutnya dari aplikasi pinjol yang bernama Coin P2V. Jasa penyedia pinjol ini mengalami ancaman kebangkrutan. Waduh. Karena apa? Banyak orang yang gagal bayar, bro. Nah, ketika orang gagal bayar di pinjol, maka tercatatlah di TKB 90-nya. Rendah dia, bro. Ya, makanya itu hasil Anda gagal bayar secara serempak, bro. Dan selanjutnya dari aplikasi pinjol yang bernama Pinjam Go, ya, Pinjaman Go. Aplikasi ini di bawah naungan Sinarmas. Saat ini Pinjaman Go sedang goyah karena banyak orang yang tidak membayar hutangnya. Hal ini disebabkan karena bunga yang dibebankan terlalu tinggi. Oh, ternyata penyebabnya orang mengalami gagal bayar atau tidak mengembalikan utang pinjolnya karena bunganya yang sangat tinggi. Dan akhirnya terimbasnya banyak nasabah yang kredit macet atau gagal bayar, ya. Nah, dari kesimpulan yang tadi aplikasi yang gue sudah sebutkan, itu pinjolnya legal, berizin OJK atau tercatat di OJK. Nah, manfaat-manfaat teman-teman ini yang gagal bayar tentu manfaatnya sangat luar biasa sekali bro. Ya, manfaat teman-teman yang gagal bayar pinjol manfaatnya sangat luar biasa sekali. Yang pertama, ini kita sudah berkontribusi untuk pemerintah untuk memberantas pinjol. Karena salah satu jalannya untuk memberantas pinjol adalah melakukan aksi gagal bayar pinjol. Ya, kalau teman-teman serempak gagal bayar pinjol, maka terimbasnya pinjol-pinjol di luar sana cash flow-nya berantakan dan tentunya dia tidak mendapatkan keuntungan. Dan kalau pinjol legal bakalan disorot oleh OJK. Kalau OJK mengetahui bahwa pinjol-pinjol legal yang sudah tercatat di OJK lalu TKB 90-nya merendah, maka pihak OJK akan memanggil pinjol tersebut. Dipertanyakan tuh bro, disanksi bisa sama OJK pinjolnya. Kenapa? Nasabahnya banyak yang kredit macet. Jadi kalau pinjol-pinjol TKB 90-nya merendah, banyak masyarakat ataupun nasabah yang gagal bayar, maka pinjolnya akan mendapatkan sanksi tertulis oleh OJK. Dan terimbasnya bakalan bangkrut juga. Karena apa? Karena pinjol-pinjol itu harus punya minimum modal sebesar 2,5 miliar rupiah bro. Jadi kalau teman-teman gak bisa serempak bro, enak banget gitu kan. Masalah teror, masalah datang ke rumah itu dari hal yang biasa. Itu hal-hal yang receh. Kenapa hal yang receh? Kalau teman-teman sudah mengerti tentang pinjol, tentu beranggapnya itu receh bro. Tapi kalau teman-teman pemula, silakan tonton video ini sampai selesai agar teman-teman mendapatkan edukasinya masalah pinjaman online. Dan teman-teman kalau punya pinjol yang tadi gue sudah sebutkan, pasti akan bertanya lagi, bang kalau gue pinjol itu resikonya gimana kalau gue gagal bayar? Resikonya satu, ya paling teman-teman didatangi desa lapangan, khususnya pinjol Indodana. Pinjol Indodana desanya sudah merata di mana-mana bro. Ya pasti bakalan didatengin sama desa lapangannya. Yang kedua resikonya teman-teman datanya akan masuk ke dalam slik OJK. Tapi walaupun pinjolnya legal, tidak semua pinjol legal itu mampu untuk memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Hanya terbacklist dan tercatat di data center ataupun FDC dari pinjolnya bro. Nah resikonya teman-teman tidak bisa melakukan pinjaman online lagi, baik itu legal ataupun ilegal. Pasti tidak bisa melakukan pinjaman lagi.
Risikonya hanya sekedar itu aja bro. Mungkin teman-teman kurangnya literasi, kurangnya edukasi, jadi teman-teman beranggapnya masalah pinjol ini masalah besar. Justru manfaat terbesarnya ketika Anda galbay secara serempak, ekonomi kalian makin mantep lagi. Yang kedua, Anda terhindar dari dosa riba. Yang ketiga adalah pinjol makin bangkrut di negara ini. Jadi itulah manfaat-manfaat pinjol. Makanya teman-teman jangan takut tuh masalah pinjol, jangan takut masalah slik, jangan takut masalah desa-desa ke rumah. Semua ada solusinya tergantung teman-teman. Teman-teman ini mau berubah atau tidak. Kalau teman-teman tidak mau berubah, tentu setiap harinya selalu melakukan pengajuan di dalam aplikasi pinjol. Anda selalu terobsesi, data gua busuk, bisa melakukan pinjaman online lagi menggunakan aplikasi mudah cair. Nah inilah orang-orang yang kurangnya literasi, kurangnya edukasi, jadi berharap dia itu bisa mendapatkan uang di aplikasi pinjol. Nah, sedangkan dia datanya sudah blacklist. Jadi, teman-teman kalau mau galbay, galbaylah dengan cara untung, jangan galbay dengan cara buntung. Maksudnya gimana tuh, Bang? Lu sudah rawat pinjol, sudah rugi puluhan juta, ya sudah jual aset, lalu lu galbay, didatengin desa lapangan pula. Lebih baik lu galbay dengan cara untung, pinjam sebanyak-banyaknya, dapat duitnya banyak, lu galbay, sedangkan resikonya sama saja. Kalau lu galbay jangan melihat dari segi nominalnya, tapi lihat dari konsekuensi peraturan dari POJK untuk tahun 2023. Lu lihat saja, lu baca saja, ya. Jadi sanksinya bagi nasabah yang tidak bayar pinjol ya hanya masuk slik OJK saja. Lalu kalau pinjolnya ini banyak yang kredit macet, pinjolnya justru mendapatkan sanksi terberat. Perusahaannya bisa dicabut. Ya, yang tadinya legal bisa ilegal. Cash flow-nya berantakan. Imbasnya apa? Banyak nanti karyawan-karyawan dari fintech-nya bakalan di PHK. Jadi gitu bro. Jadi mungkin segitu aja informasinya. Gue nggak terlalu banyak menjelaskan. Yang penting teman-teman sudah dapat kesimpulannya apa. Tapi di sini teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada dalam deskripsi. Dan teman-teman yang mau jadi member grup WA dan teman-teman bisa konsultasi melalui telepon dengan saya ataupun chat, itu teman-teman harus menjadi member grup WA kita dulu. Mungkin segitu aja informasinya. Tapi ada satu lagi, kalau teman-teman join ke dalam grup gue lalu linknya expired, segera kirim email yang di dalam deskripsi. Lu kirim email saja, nanti akan dituntun agar bisa masuk ke dalam grup Telegram kita. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Tetap semangat untuk perjuangkan aksi galbay pinjol bro.